Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa Islami. Tidak ada situasi yang terlalu kosong bagi Allah untuk isi, dan tidak ada kebutuhan yang terlalu besar baginya untuk penuhi. Tidak ada kekurangan yang dapat bertahan melawan kelimpahan karunia Allah ketika Dia berkehendak untuk memberi. Sahabatku, bayangkan sebuah tambang batu bara. Sekilas, itu hanyalah lubang dalam di tanah yang keras dan dingin. Namun bagi mereka yang paham, di bawahnya tersembunyi sumber daya yang bisa menggerakkan seluruh kota. Begitulah cara Allah memberi rezeki. Di permukaan, hidup bisa terlihat kosong, tagihan menumpuk, perasaan hampa, dukungan menghilang. Namun di balik realitasmu saat ini, gudang rezeki Allah penuh, kaya, dan menunggu saat yang tepat untuk dicurahkan ke dalam hidupmu. Kamu mungkin belum melihatnya sekarang, tapi rezeki itu ada. Allah bukan sekadar cukup, tapi selalu lebih dari cukup. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Hari ini, mari kita renungkan 3 perspektif yang mengubah hidup tentang bagaimana Allah memberi rezeki. Semoga ini menghilangkan rasa takut, mengembalikan imanmu, dan menanamkan harapan yang tak tergoyahkan. Sahabatku, sebelum rasa lapar melanda 5.000 orang, Nabi Isa sudah tahu dari mana makanan itu akan datang. Demikian pula, sebelum kebutuhan kita terlihat, Allah sudah menyiapkan jalan keluarnya. Ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah rezeki strategis yang telah Allah rencanakan. Anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan bukanlah kebetulan. Dia bagian dari jawaban Allah. Begitu juga dalam hidupmu, rezeki yang kamu butuhkan tidak akan datang terlambat, karena Allah tidak pernah lalai merencanakan. Kebutuhanmu tidak mengejutkan Allah, itu justru mengaktifkan waktu yang telah Dia tentukan. Seperti firman-Nya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Surah Al-Baqarah ayat 186. Rezeki bukan reaksi, tetapi solusi yang telah disiapkan. Seringkali, bentuknya bukan uang, tapi berupa instruksi, ujian keimanan, atau pintu tak terlihat yang harus kita buka dengan ketaatan. Seperti janda dalam kisah Nabi Elia, dalam perspektif Kristen. Dalam Islam, kita belajar dari kisah istri Nabi Ayub atau ibunda Nabi Musa, bagaimana mereka taat pada perintah Allah di saat genting, dan itulah yang membuka pintu pertolongan. Allah menurunkan manna kepada Bani Israel setiap hari. Artinya, setiap hari punya keajaibannya sendiri. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dipercaya. Itulah cara Allah mendidik kita agar hidup bergantung penuh kepadanya. Kita sering ingin kepastian, ingin seluruh rencana sebulan, baru mau tenang. Tapi Allah ingin kita percaya pada setiap langkah. Dan Dia memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Surah Fatir ayat 3. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk hidup dari makanan. Hidup kita bukan hanya soal perut yang terisi, tapi jiwa yang percaya penuh kepada firman-Nya. Terkadang, rezeki tidak datang dari tempat yang baru, melainkan dari ketaatan kita terhadap perintah yang baru. Bayangkan para sahabat Nabi SAW yang kehabisan ikan di tengah laut. Seandainya ada instruksi sederhana seperti lemparkan jala ke arah lain, hasilnya bisa berubah seketika. Padahal perahunya sama, lautnya sama. Yang berbeda hanya satu, ketaatan mereka terhadap petunjuk Tuhan. Karena dalam hidup ini bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang arah yang benar dan hati yang taat. Rezeki seringkali datang bukan karena tempat baru, tapi karena ketaatan baru. Kita tidak perlu hidup yang baru, tapi kita perlu ketaatan yang baru.
Rezeki tidak selalu berupa emas atau uang, tapi bisa berupa petunjuk, bakat, atau hubungan yang selama ini kita abaikan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Surah Ibrahim ayat 7. Jadi, bukalah hatimu. Jangan tunggu sempurna untuk taat. Terkadang Allah tidak tunjukkan seluruh gambaran, agar kita belajar mempercayai suaranya lebih daripada rencana kita sendiri. Allah telah meletakkan segala sesuatu yang Anda butuhkan dalam jangkauan. Namun ketaatanlah yang akan membuka mata Anda untuk melihatnya. Ketika Anda merasa terjebak, jangan selalu meminta sesuatu yang baru. Mintalah kepada Allah agar Dia menunjukkan apa yang telah Dia anugerahkan kepada Anda. Allah bukan sekadar pemberi rezeki, Dia adalah perencana yang maha sempurna. Setiap rezeki yang Dia berikan selalu memiliki tujuan. Tidak ada rezeki yang datang tanpa hikmah. Lihatlah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Ketika beliau lapar, Allah mengutus burung gagah untuk membawakan makanan. Ketika beliau butuh tempat berlindung, Allah menuntunnya kepada seorang janda. Segala kebutuhannya sudah Allah gerakkan, bahkan sebelum beliau menyadarinya. Dalam Al-Quran dan kisah para nabi, kita melihat bahwa bahkan hewan pun tunduk kepada perintah Allah, jika itu menyangkut hambanya yang taat. Itulah bukti betapa rinci dan terperincinya pemeliharaan Allah, betapa penuh maksud setiap rezeki yang Ia kirimkan. Kadang, hal yang membuat Anda frustrasi justru menyimpan kunci atas rezeki Anda. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mengangkat tongkatnya dan membelah laut. Tongkat itu hanyalah alat biasa yang ia gunakan setiap hari sebagai gembala. Tapi ketika berada dalam perintah Allah, hal biasa bisa menjadi sebab datangnya mukjizat. Mungkin Anda sedang mengabaikan sesuatu yang tampak biasa karena Anda menanti sesuatu yang luar biasa. Namun seringkali Allah menggunakan hal yang akrab untuk mewujudkan keajaiban. Ia ambil apa yang sudah ada di tangan Anda untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh hati Anda. Saudaraku, Anda tidak perlu mengejar berkah. Anda perlu menyelaraskan hati dengan suara Allah yang mengatur segalanya. Rezeki juga butuh posisi yang tepat. Dalam surah Al-Baqarah dan kisah-kisah Bani Israel, ketika Allah menurunkan manna dan salwa, kaum tersebut tetap harus keluar dari tenda mereka dan mengumpulkannya. Allah telah menurunkan, tapi mereka tetap harus mengambil. Jangan berdoa meminta rezeki, namun enggan berpindah ketika Allah mengisyaratkan jalan. Ketika Dia membuka pintu, Anda harus melangkah masuk. Iman bukan hanya meyakini bahwa Allah akan memberikan, tapi melangkah seakan Dia sudah memberikannya. Rezeki dari Allah itu sempurna, tapi partisipasi hambanya tetap diperlukan. Bahkan sebelum Anda mengeluh, rezeki itu sudah digerakkan dari sisi Allah. Di dunia nyata mungkin tampak seperti tidak ada apa-apa, tapi di alam spiritual, semuanya sudah dalam proses. Hanya karena Anda belum memegangnya, bukan berarti itu belum dikirimkan kepada Anda. Iman berarti percaya sebelum melihat. Iman memuji sebelum menerima. Iman berdiri kokoh sebelum keajaiban datang. Jangan ukur kesetiaan Allah dari apa yang bisa Anda lihat. Ukurlah dari siapa Dia sebenarnya. Jika Allah benar-benar adalah Rabb yang Maha Pemelihara, maka kekurangan hanyalah pemandangan sementara, bukan kenyataan abadi Anda. Allah juga menyediakan melalui manusia, tempat, dan jalan-jalan yang tak biasa. Kadang kita hanya menengadah ke langit, menunggu sesuatu turun langsung dari atas. Padahal, tangan Allah seringkali bekerja melalui orang-orang di sekitar kita, dari tempat yang tidak terduga, dan melalui cara yang tidak masuk akal bagi akal manusia. Jika kita membatasi cara Allah memberi, kita membatasi seberapa banyak kita bisa menerima. Rezeki tidak selalu berbentuk mukjizat yang menakjubkan. Kadang berupa perbincangan, pertemuan, atau bahkan perubahan arah hidup. Ketika Anda berdoa agar Allah mencukupi kebutuhan Anda, tetaplah terbuka
terhadap caranya dalam mencukupi itu. Jangan tolak sesuatu hanya karena tidak sesuai dengan harapan Anda. Allah yang berbicara melalui keledai dalam kisah Nabi Balaam dalam Taurat dan sumber Yahudi, mampu menggunakan suara-suara tak terduga untuk menuntun Anda. Dalam Islam, kita mengenal kisah Allah berbicara kepada Nabi Musa dari balik api di pohon, menunjukkan bahwa komunikasi ilahi seringkali datang dari arah yang tak biasa. Allah tidak selalu bekerja lewat kenyamanan, tapi selalu lewat tujuan. Anda mungkin menanti rezeki lewat kenaikan jabatan, tapi Allah justru memberikannya lewat kerja sama yang baru. Anda mungkin menunggu pintu terbuka di satu kota, tapi Allah mengarahkan Anda ke tempat yang tak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Dalam surah Yusuf, Allah menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam melalui pengkhianatan, perbudakan, dan penjara. Tapi semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menempatkannya di posisi sebagai pembesar Mesir. Tempat rezeki bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya yang pernah menyakitinya. Allah Maha Mengetahui dan rencananya selalu lengkap. Percayalah pada rencananya, bahkan ketika Anda belum melihat hasilnya. Yakinlah bahwa Dia sudah bergerak lebih dulu untuk mencukupi apa yang Anda butuhkan. Ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Tempat di mana engkau merasakan kesakitan bisa jadi adalah tanah tempat Allah menurunkan rezeki. Hal yang tampak sebagai kemunduran bisa saja merupakan awal dari jalan kemajuan. Allah dapat menjadikan pengkhianatan sebagai jembatan menuju keberkahan. Apa yang orang lain maksudkan untuk mencelakakanmu bisa diubah Allah menjadi ladang tempat tumbuhnya janjinya. Terkadang Allah tidak langsung mengeluarkanmu dari suatu ujian, tetapi justru memberi keberkahan di dalamnya. Lihatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dikhianati oleh saudara-saudaranya dan dijual sebagai budak. Tetapi justru itulah jalan menuju kedudukannya sebagai pemimpin di Mesir. Atau Nabi Musa alaihissalam yang tumbuh di istana Fir'aun, namun akhirnya menjadi penyelamat Bani Israel. Dalam Islam, ini menunjukkan bahwa ujian adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ketika Nabi Muhammad menghadapi siksaan dan penolakan di Makkah, Allah tidak langsung membukakan kemenangan, tetapi menyiapkan Madinah sebagai tempat hijrah, dan di sanalah Islam berkembang pesat. Kadang, kita mengira bahwa rezeki harus datang dalam bentuk kemudahan. Padahal, dalam Islam, rezeki bukan hanya tentang materi, tetapi juga keberkahan, ilmu, dan kesempatan untuk tumbuh dalam iman. Rezeki bisa datang dalam bentuk kesulitan yang mendidik hati kita. Lihat pula kisah Sayyidah Maryam alaihissalam. Dalam kondisi sendirian dan mengandung, Allah tetap mencukupinya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 25, "Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Allah memberi rezeki, tetapi tetap meminta usaha. Terkadang, rezeki berawal dari kerendahan hati dan ketaatan, seperti Nabi Musa yang membantu dua wanita di Madian. Lalu Allah berikan tempat tinggal dan bahkan jodoh dari keluarga itu. Allah juga bisa mengirim pertolongannya melalui orang yang tidak kita duga. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ilyas yang diberi makan oleh seorang janda miskin. Dalam konteks Islam, kisah serupa banyak terjadi dengan orang-orang saleh yang menerima rezeki dari jalan yang tak disangka. Jangan menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya. Bisa jadi Allah menitipkan keberkahan lewat tangan mereka. Sebab dalam Islam, Allah tidak melihat rupa atau harta, tetapi keikhlasan dan ketakwaan. Bahkan ujian bisa menjadi jalan bagi pertolongan Allah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan, beliau berserah diri dan berdoa, dan dari sanalah datang pertolongan. Ketika engkau memuji Allah dalam kondisi paling sulit, itu bisa menjadi sebab terbukanya pintu-pintu yang tertutup. Wahai saudaraku, jangan batasi rezeki hanya pada apa yang tampak mudah.
Bisa jadi Allah menyembunyikan karunia-Nya di balik usaha yang penuh kesabaran, ketaatan, dan kerendahan hati. Dan jangan biarkan logika menutup pintu terhadap jalan yang tampaknya mustahil. Jalan Allah selalu lebih baik, selalu lebih bijaksana, dan selalu lebih tinggi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Surah Al-Baqarah ayat 216. Biarkan ayat ini membimbing hatimu dan memperluas imanmu. Rezeki akan datang, namun bisa jadi datang dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Yang ketiga, Allah memberikan rezeki untuk menunaikan tujuannya, bukan hanya untuk meringankan tekanan kita. Wahai sahabatku, rezeki dari Allah tidak pernah datang secara acak. Rezeki bukan semata tentang kenyamanan, melainkan tentang tujuan. Ketika Allah memberikan sesuatu, Dia melakukannya dengan visi misi kehidupan kita. Ia memenuhi kebutuhan kita, ya, tetapi yang lebih penting, Dia mempersiapkan kita untuk menjalankan peran yang telah Dia tetapkan. Ketika kita memahami ini, kita berhenti mengejar jawaban cepat dan mulai mencari keselarasan ilahi. Kita berhenti meminta rezeki hanya untuk bertahan hidup dan mulai meminta rezeki untuk menjalankan misi hidup. Allah berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki." Surah Al-Baqarah ayat 261. Allah memberi benih kepada penabur, karena Dia ingin melipat gandakan, bukan hanya mempertahankan. Dia ingin memberimu lebih dari cukup, bukan agar kamu berdiam dalam kenyamanan, tetapi agar kamu bangkit dalam tujuan. Rezeki mengikuti misi, seperti air mengikuti gravitasi. Ia mengalir ke arah yang telah ditentukannya. Dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah tidak hanya menyelamatkannya dari sungai untuk keamanan semata, tetapi agar ia kelak menjadi penyelamat Bani Israel. Demikian pula kisah Maryam yang mendapat rezeki dari arah yang tak disangka, karena ia menjaga kehormatan dan keikhlasannya kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 37. Terkadang, Allah memberkahi kita bukan untuk kita saja, tetapi agar orang lain pun bisa diberkahi melalui kita. Jika kamu mengira keberkahan hidupmu hanya soal tagihan, tekanan, atau emosi pribadi, kamu mungkin melewatkan tujuan yang lebih besar dari gerakan Allah. Keberkahan yang tidak memiliki tujuan bisa menjadi beban. Lihatlah peringatan dalam kisah orang kaya dalam Al-Quran. Dan dia berkata, "Hartaku, hartaku." Padahal tidak ada harta itu yang menjadi milikmu, kecuali apa yang telah engkau makan lalu habis, atau yang engkau pakai lalu rusak, atau yang telah engkau sedekahkan dan itu menjadi tabunganmu. Hadis riwayat Muslim. Allah menghendaki kita menjadi pengelola, bukan sekadar pengumpul. Dia ingin kita membuka tangan, bukan menggenggam erat. Terkadang Allah menunda rezeki bukan untuk menghukum, melainkan untuk mempersiapkan. Dia tahu bahwa keberkahan yang datang terlalu cepat bisa menjadi musibah jika hati belum siap. Dia mengajarkan, Dia membentuk, lalu Dia melepaskan. Seperti dalam firman-Nya, "Dan Allah tidak akan menahan kebaikan dari siapa yang berjalan di jalan yang benar." Makna serupa dengan surah Al-Baqarah ayat 2 dan surah An-Nur ayat 26. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ia tak langsung jadi pemimpin. Ia diuji, dijebloskan ke sumur, dipenjara. Namun akhirnya Allah memberinya posisi tinggi untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Rezeki turun karena misinya diterima. Teman-teman, rezeki selalu mengikuti amanah.
Allah memberi apa yang kamu butuhkan saat kamu berkomitmen pada apa yang Dia tetapkan. Jika kamu telah meminta rezeki, mintalah juga agar Allah menunjukkan apa yang sedang Dia siapkan untuk kamu bangun. Rezeki akan sering menantang identitasmu. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau sebelumnya adalah seorang pedagang. Namun, tugasnya berubah. Ia mengikuti panggilan dakwah. Demikian pula Nabi Musa, awalnya penggembala, lalu menjadi pemimpin umat. Allah tidak memanggilmu hanya untuk bertahan. Dia memanggilmu untuk tumbuh, memberi, dan membangun. Kemudian, setelah masa ujian dan pertobatan, seorang hamba Allah yang telah melakukan kesalahan diberi kesempatan kembali oleh Allah. Apa yang terjadi? Ia diberi rezeki yang luar biasa. Seperti dalam kisah Nabi Musa, ketika Bani Israel tersesat di padang pasir, Allah menurunkan manna dan salwa, rezeki dari langit, meskipun mereka sebelumnya membangkang. Ini adalah pengingat. Pengingat bahwa rezeki datang setelah ketaatan. Pengingat bahwa Allah Maha Pemberi, meskipun kita pernah khilaf. Rezeki akan menyapa kita dimanapun kita berada, tapi tidak akan membiarkan kita tetap di tempat yang sama. Ia mengangkat kita ke tempat yang lebih tinggi jika kita mau menjawab panggilannya. Ketika Allah memberikan makanan kepada kaum Nabi Isa dan juga kepada para nabi sebelumnya, itu bukan sekadar untuk mengenyangkan perut mereka. Itu adalah tanda kebesaran Allah, agar hati mereka terbuka kepada kebenaran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki dari langit dan bumi?" Surah Fatir ayat 3. Allah memenuhi kebutuhan duniawi agar manusia siap menerima kebenaran yang bersifat kekal. Dia memberi roti, tetapi juga menunjukkan bahwa Dialah sang pemberi segala kehidupan. Dia menjawab doa, tapi juga mengundangmu untuk mendekat kepadanya. Sahabatku, rezeki dari Allah adalah undangan. Ia mengajakmu untuk percaya, mengikuti dan melaksanakan amanah yang telah ditanamkan dalam dirimu. Ini bukan hanya tentang terobosan, ini tentang pembangunan jiwa. Bukan hanya agar kita bertahan hidup, tetapi agar kita melayani dan memberi manfaat. Jika kita hanya berdoa untuk cukup bertahan, bisa jadi kita melewatkan kesempatan untuk bertumbuh dan memenuhi tujuan yang Allah siapkan untuk kita. Mintalah rezeki dari Allah. Iya, tapi juga mintalah agar rezeki itu selaras dengan rencananya untuk hidupmu. Karena ketika rezeki dan tujuan hidup bertemu, kamu tidak hanya bangkit, tetapi juga membangkitkan orang lain. Allah mencari wadah, bukan hanya yang kosong, tetapi yang siap digunakan. Saat Allah menuangkan rezeki, itu agar engkau juga bisa menuangkan manfaat bagi orang lain. Ketika Dia memberi berkah, itu agar kamu bisa membangun kebaikan. Dan ketika Dia menganugerahi nikmat, itu agar kamu bisa mengagungkan namanya melalui tindakanmu. Siapkan hatimu, bukan hanya untuk menerima, tapi juga untuk merespons. Allah memberikan, bukan hanya untuk mengurangi tekananmu, tetapi untuk menunaikan maksud sucinya. Mari kita berdoa dalam semangat Islami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku datang kepadamu dengan penuh rasa syukur dan pujian. Engkaulah Al-Awwal dan Al-Akhir. Engkaulah pemilik semua perbendaharaan langit dan bumi, dan hikmahmu membimbing setiap rezeki yang Engkau limpahkan. Aku bersyukur karena Engkau memberikan bukan hanya apa yang aku butuhkan, tapi juga yang tak pernah kusangka aku perlukan. Engkau membuka jalan di saat aku tak melihat celah. Engkau menjawab sebelum aku sempat berdoa. Terima kasih atas setiap pertolonganmu yang sering tak terlihat, atas mukjizat yang tenang, atas pintu-pintu yang Kau buka diam-diam. Ampunilah aku, ya Allah, atas saat-saat aku ragu terhadap kasih sayang-Mu. Bersihkanlah aku dari dosa dan kelemahan imanku. Aku juga memaafkan mereka yang telah menyakitiku,
dan aku lepaskan segala kepahitan dari hatiku. Ya Rob, angkatlah segala penghalang dalam hidupku yang menghalangi turunnya rezeki dan rahmat-Mu. Engkaulah penolong dan penyelamatku. Aku berlindung kepadamu dari tipu daya, dari kekurangan, dari rasa takut gagal, dan dari pola pikir yang membatasi diri. Aku menolak setiap bisikan yang membuatku merasa tak cukup, karena Engkaulah yang maha cukup bagiku. Ya Allah, limpahkan rezeki dari arah yang tidak aku sangka. Kirimkan pertolongan-Mu melalui hamba-hamba pilihan-Mu. Tunjukkan jalan yang membawa pada jawaban-Mu. Tinggikan tujuan hidupku di atas tekanan hidupku. Jadikan aku wadah yang layak menerima dan menyebarkan rahmat-Mu. Anugerahi aku keberkahan hingga melimpah, bukan hanya untukku, tapi agar aku dapat menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Sembuhkan setiap bagian diriku yang letih, cemas, patah, atau sakit. Dengan nama-Mu, ya Allah, aku berlindung dari serangan terhadap jiwaku, ragaku, hartaku, imanku, dan keluargaku. Lindungilah kami semua, ya Rabb, dan curahkan keberkahan yang sama kepada orang-orang yang aku cintai, yang turut mendengarkan dan mengamini doa ini. Ya Allah, hamba bersyukur atas setiap hati yang kini terbuka kepadamu. Kami bersatu dalam doa, saling mendoakan dengan tulus. Limpahkanlah kekuatan baru kepada kami melalui rahmat dan pertolongan-Mu. Saat kami memilih untuk berjalan teguh dalam ketaatan kepadamu, perlihatkanlah kepada kami rezeki dan pertolongan yang telah Engkau sediakan sebelumnya. Dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, kami memohon kemenangan atas segala ujian. Kami memohon kesembuhan, bersyukur atas perlindungan-Mu, dan melangkah ke depan dengan penuh tujuan dan harapan. Segala kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan adalah milik-Mu, ya Allah, selama-lamanya. Terima kasih telah mendengar dan mengabulkan doa kami. Jika engkau merasa terinspirasi oleh doa ini, ucapkan amin di kolom komentar sebagai bentuk zikir dan kesaksian akan doa kita bersama. Semoga seluruh keberkahan dari doa ini tercurah kepadamu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu sebarkan pesan ini kepada saudara atau sahabat yang engkau tahu membutuhkan doa ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan. Jangan lupa untuk mengikuti saluran ini agar senantiasa mendapatkan video pengingat dan renungan Islami yang menenangkan hati serta menguatkan iman. Kami menghargai setiap dukungan yang diberikan. Engkau adalah insan yang diberkahi untuk menjadi sumber keberkahan bagi orang lain. Bagi yang mendengarkan dan ingin kembali mendekat kepada Allah, kami mengajakmu untuk menerima rahmat-Nya dengan hati yang terbuka dan penuh taubat. Mulailah dari tempatmu sekarang. Masa lalumu bukan penghalang. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama ada taubat yang tulus. Ucapkanlah dalam hati doa taubat ini. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku. Ampunilah aku. Aku beriman bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, dan Muhammad adalah utusan-Mu. Aku berjanji untuk meninggalkan dosa-dosaku dan memperbaiki diriku. Masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin. Setelah itu, kami anjurkan untuk mendatangi masjid terdekat, bertemu dengan ustaz atau imam, dan niatkan untuk memperdalam iman dan amal ibadahmu. Perbanyaklah silaturahmi dan bergabunglah dengan komunitas kaum muslimin yang dapat membimbingmu dalam perjalanan spiritualmu. Silakan tulis permintaan doamu di kolom komentar, agar kami bisa menyampaikan doa-doamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengundang saudara-saudara muslim di seluruh dunia untuk bergabung dan mulai mendoakan sesama. Ketahuilah bahwa meskipun tidak semua doa dijawab dengan komentar, setiap doa akan diangkat kepada Allah. Kami yakin akan kekuatan doa sebagai sarana untuk mendapatkan ketenangan, kesembuhan, dan petunjuk sesuai dengan rencana Allah yang sempurna. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Semoga rahmat dan kesejahteraan dari Allah senantiasa tercurah kepada kita semua.